sayur di sini ingin terlihat pintar dan berwibawa seperti AHY. Makanya dia pakai kacamata kungfu panda. Tapi aura pelongok-pelongoknya itu nggak bisa hilang. Nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat konstitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wagub, Pak Bupati, ini saya senang sekali bisa mampir ke desa ini. Tadi ke Joko Lure, ke ini Bagio Lure, dan tadi masukannya Pak untuk masalah apa tadi? Wakil Presiden Bung Karno adalah Muhammad Hatta. Pak Harto, wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie, wakil presidennya ada Malik. SBY, wakil presidennya Yusuf Kala, mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu. Kita uji nanti apakah dalil saya bisa ditumbuhkan di dalam era hari-hari ini, ketika semua orang sibuk dengan skincare. Saya lihat wakil presiden kita bagi-bagi skincare, padahal dia nggak butuh skincare, yang dia butuh adalah brain care. Kekurangan otak, kekurangan akal, itu yang ada di kita tuh. Kan kita mesti uji lebih dari awal. Jadi kenapa kita mesti bicara begitu? Karena pada akhirnya yang kita sebut sebagai public policy adalah kapasitas berpikir dari pejabat publik. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh golongan warga masyarakat Indonesia yang melek politik semenjak awal, yang sadar politik semenjak awal, yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu begitu wajahnya itu, Bung, bingung. Wajahnya itu bingung. Nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Anak ini adalah anak haram konstitusi. Wes, dasarnya dari mula ini anak haram konstitusi, artinya anak yang melanggar begitu dahsyat konstitusi. Apa anunya, kedudukannya kalau begitu? Roboh kan? Ini maaf, golongan yang cengok, Bung. Ya, ini istilahnya anak-anak muda. Cengok itu gambaran wajah Gibran itu. Cengok sekali, tidak tahu apa-apa. Anak ini tidak membaca, tidak punya frame berpikir tentang apa yang mesti dilakukan kalau orang ngomong begini. Dia punya frame. Kalau ini kan tidak, Bung. Anak nggak sekolah, percuma kita ngomongin anak nggak sekolah. Namun anak yang nggak sekolah ini dijunjung-junjung begitu rupa oleh orang tuanya karena nggak tahu malu. Orang tuanya harusnya tahu malu, Bung. Aduh, saya malu punya wapres yang sekarang ini. Sangat malu. Karena apa? Sekolahnya nggak jelas. Entah SMP, entah cuma SMA juga nggak kelar katanya. Kok bisa jadi wapres ya? Memang KPU ini keplek. KPU ini sudah pinter ya, tak dibilang goblok ya nggak goblok, dibilang bego nggak bego, dibilang pinter ya memang pinter sebenarnya, cuma sudah hati nurani sudah nggak ada. Profesor di kampus top Singapura sebut MDIS ini tak keluarkan ijazah pendidikan Gibran, hanya setara kelas 1 SMA. Memalukan. Harusnya cepat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya, tentu kita sudah lihat cuplikan video yang sangat menarik ya,
Mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Nah, gak rela benar aku dapat wapres kayak begini. Negara besar begini dapat wapres gelonggap ya. Digagah ini ya, yang tetap ploga-plogo. Nah, aku malu mundur ngaca dong ya, sekeluarga kok sama ya. Nah, ini wakil presiden otaknya tidak mengerti masalah kenegaraan. Lindungi ini orang pinter juga anak SD 6. Klo MPR diam, presiden harapan rakyat copot wapres itu sudah 1 tahun lebih ya, masih bapak sama anak ini tidak tuntas. Nah, selanjutnya Bapak Prabowo ya, sudah buang saja si Gibran, gak ada artinya, yang ada dihujat oleh rakyat. Saya perhatian presiden direndahkan berharga kualitas wakilnya. Nah, yang gak punya malu itu bapaknya, anaknya tinggal menjalankan perintah bapaknya ya. Mau dibawa kemana negara ini? Nah, selanjutnya sudah kelihatan dengan jelas dari milik wajahnya orang yang pintar, cerdas, brilian dibanding dengan orang yang gak jelas otak, kosong, plogo-plogo, kayak orang idiot, celiguk, mau disetting kayak apapun ya, yang tetap aja kelihatan sekali. Redukasi obatnya masih kelihatannya ya. Aturan punya inisiatif mengundurkan diri. Hancur Indonesia ini dipimpin penjabat yang tidak memiliki integritas dan wawasan sempit sehingga memalukan ditonton dunia internasional. Nah, ya biarkan dicacih. Memang para pembenci menunjuk ke keluarga Pak Jokowi. Di media pun selalu diawasi terus menerus. Apapun yang dia lakukan di mata pembencian memang gak pernah benar. Nah, negara sebesar Indonesia punya wapresnya kayak sakau. Kalau ditanya sama masyarakat ternyata bingung kasih jawaban. Pikirannya belum memalukan. Nah, waduh, Pak Prabowo jengkel itu nggak nyadar ya punya wapres kayak gitu. Kok dipakai Pak Jokowi Dodo, nggak tahu malu anak, gak ngerti apa-apa kok dipamer nih. Semoga segera diganti kalau pengen Indonesia maju. Saya malu semalu-malunya punya wapres pasangannya Pak Prabowo ini. Kadang-kadang ada juga orang yang gak tamat SMA yang pandai berbicara dan pengetahuannya ya agak lumayan. Tetapi ini benar-benar ploga banget. Nah, ini kalau disimpan di sawah cocok sekali buat nakutin burung dan tikus biar nggak makan padi. Bukan sebagai wapres memalukan. Nah, sebetulnya siapa sih yang paling berwenang menentukan kualitas calon pemimpin negara di negeri ini? Kalau hasilnya seperti ini berarti yang berwenang menentukan perlu dipertanyakan. Nah, demikian Gibran diomongin terus sama rakyatnya, tapi kok nggak risih ya, nggak malu, nggak perhatian, nggak respon. Mestinya yang normal otaknya, yang waras terus mundur diri. Nah, Anda masih ingat nggak? Dulu waktu mau maju wali kota Solo ada orang yang ditanya bagaimana Gibran dan Ahy. Orang itu mengatakan lebih
bermutu Gibran ya. Rakyat Indonesia nih nggak ada satupun yang pintar termasuk saya sendiri ya. Buktinya orang yang hanya bisa plogo-plogo kok bisa dijadili wapres. Kita semua dibodohin, dibuliin sama Gibran sepintar-pintarnya. Nah, stres amat wapres ya Konoha ini. Lama-lama bisa jantungan, bikin ini salah, bikin itu salah, serba salah di Wakanda. Nah, demikian semua masyarakat sudah kecewa tugas negara hanya diwakili kepada anak SD. Nah, sekarang ini hasilnya. Ya, MPR dan DPR emang gak bisa lihat ya wakil presiden seperti ini. Katanya anggota DPR dan MPR orang pintar tapi nggak paham nilai si orang pemimpin bikin malu negara ini. Semoga sadar dan jujur ya untuk menilai si orang pemimpin Indonesia agar ada harga diri bangsa Indonesia. Nah, sejarah Indonesia mencatat ya, Bapak jadi RI 1-2 kali, anak jadi wali kota langsung wapres, dan satu lagi anak jadi ketua partai dan mantun gubernur. Seterusnya mencatat adanya ijazah palsu. Nah, siapa yang mempromosikan anak yang kualitasnya seperti ini? Apakah ibu dan bapaknya? Atau ada orang pemain di panggung belakang ya yang memajukan, dipastikan, atau kualitasnya orang ini? Jangan-jangan ya yang diperlukan mereka adalah orang yang seperti ini, bukan untuk kemajuan Indonesia, tapi ada tujuan lain. Konsep mereka jelas ya, sejak dari untuk bisa dicalonkan segala cara termasuk merusak hukum dilakukan ya. Kemampuan debat yang nampak tidak cerdas diupayakan agar memang ya ini adalah keberhasilan mereka untuk menguasai Indonesia. Tinggal rakyat Indonesia tidak boleh tinggal diam bila ingin Indonesia mau selamat. Nah, Prabowo sama Gibran sama aja tidak jauh beda. Prabowo berjuang buat rakyat supaya sejahtera, sedangkan Gibran berjuang buat termul dan kroni-kroninya. Apa yang beda? Nah, coret saja dari sejarah Indonesia bahwa dia pernah jadi wapres. Ya, sangat memalukan rakyat Indonesia. Orang habis direhabilitasi kok dipilih. Nah, demikian keputusan sudah final dan meningkat ya. Tidak bisa diganggu gugat Gibranku. Nah, orang-orang cerdas nggak berani kor-kor, hanya dia membisu walaupun negeri ini dah malu pada negeri yang lain karena wapres begini. Selanjutnya, tiap hari, tiap detik cerita masalah wakil presiden ya. Di seluruh Indonesia apa nggak risih jiwanya selagi masih dipakai ini wakil tambah membuat malu di mata dunia. Ya, apa tindakan negeri ini? Kok malah dipertontonkan jatuh citra negara ini oleh segelintir ya manusia tamak berkuasa. Lebih baik sebelum para undur diri tak ada guna juga dipertahankan untuk jadi lawankan saja. Nah, yang salah Bung Rocky ya, KPU sudah nyata loloskan yang tak jelas. Pernyataannya ada dugaan ilegal ya. Nah, ini masih adakah
patriot di negeri ini, hingga wakil presiden kok kayak gini, atau udah hilang orang benar di negeri ini sampai di wapres aja model gini. Nah, banyak gaya doang pilihan MK dan KPU tuh, hasilnya juga nggak sesuai keinginan rakyat Indonesia. Salam dari NKRI harga mati.